sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diberi pembacaan. Selamat siang dan selamat datang mengucapkan kepada Kepala Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada acara pelepasan tim penasihat teknis arsitektur perkotaan dan bangunan Provinsi DKI Jakarta periode 2010 sampai dengan 2013. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, mari kita dengarkan bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Wahid. حمدا العامين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saat ini kami berhimpun dalam rangka pelepasan tim penasihat teknis arsitektur perkotaan dan bangunan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2010 sampai dengan 2013. Seraya memanjatkan puja dan puji kehadiratmu, tempat bermuara segala sanjungan. Sungguh Engkau lah yang mempertemukan kami dan menampakkan kemurahan kepada kami dengan hati yang tulus untuk saling mencintai. Karenanya ya Tuhan kami mohon kepadamu dengan perantara semua nama milikmu, jadikanlah acara pelepasan ini sebagai perpisahan dalam makna organisatoris saudara. Pelihara persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami. Langgengkanlah kehangatan dan keakraban di antara kami. Jadikanlah hubungan selanjutnya sebagaimana hubungan yang Engkau karuniakan dengan rasa kasih, rasa kedamaian dan keresahan. Seandainya Engkau berketetapan, jadikanlah pelepasan ini sebagai pelepasan yang Engkau rahmati. Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Perkenankanlah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Bapak Sekda Provinsi Jakarta, Ibu Deputi Gubernur Provinsi Jakarta, Bapak dan Ibu pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang hadir pada sore hari ini, Bapak dan Ibu Ketua dan anggota Tim Hal Bangunan Gedung periode 2010-2013 yang hadir pada hari ini, dan teman-teman semua hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
saya hormati, Wakil Gubernur yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini dijadikan saya menyampaikan sekilas tentang tim ahli bangunan gedung, khususnya masa bakti tahun 2010 dan 2013 yang dibentuk sesuai dengan Perda 7 tahun 2010 dengan susunan keanggotaan ditetapkan berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta nomor 1044 tahun 2010 yang kemudian di dalam masa tugasnya sempat diperpanjang beberapa bulan dengan SK Gubernur nomor 881 tahun 2013 yang akhirnya berakhir setelah keluarnya SK Gubernur nomor 724 tahun 2014. Bapak Gubernur yang saya hormati, tim ahli bangunan gedung ini adalah anggota profesional yang mewakili asosiasi profesi, jadi profesi yang ada di Jakarta ini diwakili oleh beberapa asosiasi anggota yang dilihat memiliki kemampuan itu, kemudian mewakili perguruan tinggi atau akademisi, mewakili masyarakat ahli, dan juga didampingi oleh pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya seperti PLN dan lain sebagainya terkait dengan masalah bangunan gedung. Dalam pelaksanaan tugasnya, tim ahli bangunan gedung ini berdasarkan Perda 7 tahun 2010 dikelompokkan sesuai dengan spesialisasinya menjadi 3 kelompok, yaitu tim penasihat arsitektur kota. Tim penasihat arsitektur kota ini kemudian dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu bidang arsitektur dan perencanaan kota, bidang bangunan komersial dan bangunan tinggi kemudian bidang bangunan pelestarian dan cagar budaya. Jadi di dalam TPAK ada 3 kelompok penilai desain. Kemudian yang kedua adalah tim penasihat konstruksi bangunan. Tim penasihat konstruksi bangunan ini dikelompokkan menjadi 2 bidang, yaitu bidang geoteknik dan struktur. Yang terakhir adalah tim penasihat instalasi bangunan, dikelompokkan menjadi 5 bidang kegiatan. Pertama adalah listrik harus kuat, listrik harus lemah, sanitasi, drainase, pemipaan, dan fire system. Biasanya Pak Wagub yang saya hormati, permasalahan banyak dari masalah fire, jadi masalah keselamatan dari sisi kebakaran. Ini terkadang sedikit kurang mendapat perhatian dari teman-teman perencanaan, sehingga pada saat dialog di sini yang banyak teman-teman perencanaan kurang bisa bertanggung, yang akhirnya memerlukan sedikit waktu untuk melakukan koreksi. Kemudian masalah tata udara dalam gedung seperti air conditioner, kemudian transportasi dalam gedung. Jadi total jumlah anggota tim ahli bangunan gedung periode 2010-2013 adalah 60 orang. Tugas utama dari tim ahli bangunan gedung ini adalah memberikan nasihat, pendapat, pertimbangan secara profesional untuk persetujuan rencana teknis bangunan gedung, baik gedung rendah, gedung sedang, gedung tinggi, atau gedung sangat tinggi. 111 lantai, ini sangat tinggi sekali, mungkin lebih dari 500 meter tinggi. Ini betul-betul memerlukan pengamatan yang sangat khusus waktu sebulan selesai. Jadi saya berharap nanti Bapak Gubernur bisa memberikan masukan-masukan. Dalam masa bakti anggota TAPD periode tahun 2010 sampai 2013 yang berpanjang sampai dengan April 2012 nanti kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang paling kunjungi, Indonesia sedang menuju ke arah
masih belum maksimal, baik dari sisi P2 sendiri mewakili Pemda maupun tim ahli Bawaslu perlu ke depan koordinasinya lebih baik supaya keamanan itu tidak bisa ditawar. Yang bisa ditawar itu hanya masalah-masalah minor atau yang tidak terlalu prinsip. Silakan karena semua teman-temannya untuk membantu menyelamatkan bangunan ini Jakarta. Yang penting adalah bagaimana caranya supaya cepat proses pelayanan dan memuaskan owners di dalam pelayanan tersebut. Akhirnya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, saya selaku pimpinan Brimopolri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim ahli Bawaslu periode 2010-2013 yang sudah begitu banyak berkorban, mengeluarkan waktu, mengeluarkan pikiran dan sebagainya, sampai kesehatan ada yang sakit juga harus datang dan harus melakukan penilaian pada saat itu. Dan saya kebetulan harus telepon karena ini proyek waktunya sudah kritis. Di akhirnya beliau memang hadir dan bisa menyelesaikan tugasnya pada saat itu. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi imbalan sangat-sangat tidak memadai dengan profesional yang mereka miliki ini. Tetapi nanti tahun 2014-2017 sesuai dengan arahan Bapak Wakil Gubernur dan Pak Gubernur, kita mencoba memperbaiki, mudah-mudahan menjadi tahun lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya mohon berkenan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur mohon untuk memberikan pengarahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan kesan dan pesan dari Ketua Tim Penasehat Teknis Arsitektur Perkotaan dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta periode 2010 sampai dengan 2013 kepada Bapak Profesor Insinyur Gunawan Cahyokumolo. Persilakan. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati pejabat-pejabat DKI, yang saya tidak bisa sebut semua namanya, dan rekan-rekan saya sesama tim yang disebut TPPAPW. Ajang TPAPA bagi saya itu sebuah ajang pembelajaran yang sangat berharga. Selama ini kami menghadapi tantangan yang tidak henti-hentinya karena ada perkembangan begitu besar, baik teknologi maupun masalah lingkungan yang semakin hari semakin memerlukan perhatian yang luar biasa. TPAPA selama ini menghadapi masalah yang bagaimanapun perlu mempertimbangkan membantu menyelamatkan Jakarta, terutama banjir. Kedua, hijau. Jadi memang ada beberapa langkah yang dari TPAPA mendahului Perda maupun Pergub. Misalnya, saya ambil contoh, kami memberanikan diri untuk pada saat itu sebelum keluar Pergub, zero runoff. Jadi menahan air selama hujan deras 1 jam. Kedua yang kami minta dari developer itu adalah mengembalikan hijau mereka ambil dari lahannya. Jadi bukan hanya diganti, tapi replacement yang kami minta. Dan mudah-mudahan hal itu juga nanti bisa jadi Pergub. Kedepan yang kami rasakan sangat prudent di dalam permasalahan perkotaan dan arsitektur itu adalah bagaimana
daya gunakan teknologi agar Jakarta bisa terhindar dari land subsidence yang luar biasa. Tadi Pak Putu telah menyampaikan bahwa ada bangunan 111 lantai yang memerlukan perhatian luar biasa. Bagi kami, arsitektur tidak lagi terbatas pada bangunan tampilan, melainkan lingkungan. Jadi yang kami lihat ke depan, kalau terus-menerus tenggelam, itu tentu akan jadi masalah. Jadi Jakarta akan menghadapi masalah land subsidence dan kemudian juga kekurangan air. Saya menghitung bahwa bangunan 111 lantai itu memiliki penghuni sekitar 50.000 orang, dan kompleks itu akan menghasilkan 200.000 orang. Jadi satu hari kan konsumsi air itu luar biasa. Ambil dari mana? Jadi kami kadang-kadang minta melihat di gambar. Itu yang harus diharapkan penumpang. Lalu selain itu, yang sangat banyak permasalahan itu adalah basement. Kami anggap bahwa Jakarta Selatan yang sudah ditentukan sebagai wilayah yang resapan air, konservasi air, itu tidak bisa mengizinkan basement yang luar biasa. Meskipun pengembang itu tidak melanggar perda, tapi kami selalu mengimbau agar hal itu betul-betul diperhatikan. Di dalam penghitungan kami saat ini, sejak tahun 2002, Jakarta membangun basement setiap tahun seluas lapangan Monas. Baru basement, belum fondasi. Jadi kita bisa membayangkan laju ini betul-betul terus sampai melanda Jakarta Selatan. Kita sekarang sudah ada berapa? 12 Monas yang di basementkan dari 2002. Jadi memang TPAK harus berpacu pada perkembangan, dan saya yakin anggota-anggotanya juga berpacu untuk belajar lebih banyak. Dan hal itulah yang bisa saya timbang, karena saya sebagai wakil dari perguruan tinggi, setiap ajang selalu menjadi tempat untuk belajar. Mungkin itu pesan-pesan saya, dan terima kasih atas waktunya. Baik, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Saya hormati PSMK, Bu Deputi Kepala Dinas BUMD, jajarannya, Ketua Tim TPT APD, ya. Tim Penasihat Teknis Arsitektur Perkotaan dan Bangunan, dan seluruh anggota 2010-2013. Pertama-tama saya selama Pak Gubernur menyampaikan terima kasih banyak untuk jerih payah kantor Bapak Ibu sekalian selama 4 tahun ini. Dan tentu saja saya lihat hampir beberapa itu akan kami minta bantu kami lagi ke depan. Nah, saya kira memang Jakarta ini tidak mudah, Jakarta. Karena kalau kota lain infrastrukturnya siap, baru bangunannya. Kita jadi suatu dilematis untuk kita putuskan. Ketika orang mengajukan bangunan, jalannya belum, lebarnya belum. Nah, kalau berdasarkan asas keadilan, ya jalannya harus bangun bersama dong pemilik tanah yang lain. Tapi masa pemilik tanah yang lain belum tentu membangun bangunan yang besar. Lalu bagaimana kalau asas keadilan? Ya bagi per porsi. Nah, itu aja Jakarta. Lebarnya jalan di depan gedung ini sudah dia lebar, malah karena kiri kanan depannya belum, untuk nutupinya dia tutup dengan taman, Pak. Daripada diserobot, masuk akal juga. Daripada diserobot, tapi yang terjadi lama-lama benar-benar punya dia, Pak. Kita pun tidak tahu lagi. Waktu mau ngambil bisa ribut, Pak. Tiba-tiba mundur, sampai gedung
merasa semanggi. Kenapa kita kasih dia pelanggaran? Remnya itu kita kasih lebar. Karena dulu pikirannya dia kan beli tanah sebelah. Terjadi bisnis yang tanah sebelah ekspansi dia tidak beli, dijual ke orang lain. Yang gedung ini pun sudah dijual ke orang lain. Tiba-tiba mau membangun ini, dia bilang ini pelanggaran ini. Nah kita bagaimana? Apakah mesti bongkar? Nah Jakarta terlalu banyak toleransi. Nah sekarang Bapak punya tugas kan 8 lantai ke atas. Bagaimana yang di bawah 8 lantai? Siapa yang ngawasi? Apa kita mulai semua masih di atas 8 lantai? Lalu bagaimana KLB-nya? Kalau di luar negeri KLB itu dibuat auction itu, lelang gitu Pak. Jadi kalau tentukan titik ini, siapa yang mau lelang? Kalau kita cepat-cepat tebak. Mana udah ngambil duluan, terus bahkan masyarakat tidak tahu ini KLB berapa sebetulnya, tidak pernah dibuka. Kami pun tidak ngerti sebetulnya. Bahkan ada orang merayu saya bisa kasih uang berapa miliar untuk partai, asal menyuruh oknum di Dasar Uang merubah KLB itu, karena sebenarnya sudah bisa. Karena kita nggak punya formula sebetulnya. Jadi kalau ada mau kita nakal mainkan KLB ini Pak, kita nggak tahu. Karena tiap kali rapat dengan kami itu kami mau saudara itu cerita, kita nggak tahu. Karena nggak perlu ada formulanya, sekarang saya paksakan harus terbuka, transparan. Bisa nggak ada hukum yang ganti-gantikan sekarang sebelum dibuka? Bisa juga. Karena kita nggak ada formula, nggak pernah lelang, beda dengan luar negeri. Semua transparan. Masyarakat dilibatkan, masyarakat diwasi. Kita ini semua orang yang tahu soal KLB. Nah tentu saja saya bisa mengerti, kita bisa berdebat soal itu. Tapi saya senang. Ini lebih maju. Kita sudah berbicara lebih utama ke green building. Kita sudah bicara tidak ada zero, apa tadi ya? Contoh tadi ini sudah sangat baik. Tapi pelanggaran luar biasa. Hampir semua SIPPT dikeluarkan, kita temukan masalah sekarang. Dan Bapak bicara gedung. Jadi saya punya pergumulan di situ sekarang. Fasos-fasos yang mau diserahkan kepada kami justru yang mau dibebasi. Kenapa? Karena boleh melanggar tanpa SP3M, boleh SPPT, asal bayar. Yang terjadi belum dibebasi, yang jadi gedung, yang mau dibebasi dia tambah mahal. Tambah mahal, oleh gedung tidak mau bebasi. Nah itu yang mau diserahkan kepada kami. Makanya sampai hari ini kita menghutang menyerahkan kepada DKI. Belum lagi soal jalan, asas pembagian tadi. Belum lagi marka jalannya Pak. Itu di tangannya orang Pak. Saya punya data banyak sekali sekarang. Dan lebih jauh lagi, ada yang untuk umum, karena dia bikin tinggi, dia bikin ke atas, dia baru punya umum lagi. IMB-nya masih dibuat lagi, jadi gak sesuai dengan waktu Bapak putuskan Pak, belum tinggi-tinggi itu Pak. Ya betul, Bapak ibu juga ditipu juga sebetulnya Pak. Tapi ditipu juga dalam pelaksanaannya. Nanti orang arsitek pasti yang nyalinya Pak, saya waktu pertama kali saja masuk, saya berpikir ini kurang ajar ini ya, TPT APB ini itu TPAK ya. Oh itu ketemu Prof. Dari kok baik kok profesor semua ketemu ngomong ini salahnya gimana ini saya pikir. Saya ketemu nih tadi saya tersusun juga nih. Ini yang punya konsultan semua dibayar atau kalau orang idealis ya. Ini profesor semua baik-baik semua kok, bukan bikin hidup yang mewah-mewah. Saya ketemu beliau baik-baik kok, profesional kok. Saya juga tanya, gimana? Oh ini idealis kok. Lalu salahnya gimana? Salahnya di P2B. Jadi pelaksanaan itu loh, dicurangin semua. Jadi pelaksanaan semua dicurangin. Tadi bicara pengawasi. Jadi kita udah tepat, karena wajib Bapak Ibu udah sakit datang, udah dibayar kayak sesuai lagi. Waduh ini ongkosnya ini semua idealis, jadi pelaksanaannya kacau. Kita temukan banyak sekali gedung seperti itu. Ada gedung saya punya datanya semua. Yang lebih gawat lagi banyak gedung besar-besar sekarang itu jalannya semua di dalam itu harusnya itu jalan umum ya.
Termasuk yang paling gampang dari contoh, Taman Anggrek itu. Saya dulu pun mengira Taman Anggrek itu, kalau saya drop teman saya tinggal di situ, itu jalan itu punya dia. Atau itu jalan inspeksi sungai kita lah. Sekarang WTC, Mangga 2 Square itu semua itu jalan umum ya. Itu tuh orang yang bisa lewat jadi tinggi. Ya sudah terbaru yang Restoy, yang di Fluid Rasto itu jelas-jelas sudah jalankan. Saya yakin waktu bapak-bapak ibu-ibu putuskan cerita buat itu nggak ada cerita jalan naik begitu, bawa aja naikin, dia bikin jembatan naik. IMB nggak ada. Nah pertanyaannya punya IMB baru mesti pindah di Bapak tidak? Harus lah. Ini enggak, kita ngomongin udah jadi, udah jual. Nah ini yang terjadi di kita. Nah sama juga sekarang, mesti kita bantu bapak-bapak masih pusing banget bapak itu. Bicara Jakarta Monorail, pusing kita. Apakah bisa diterangkan jalur hijau? Konstruksi itu kecil, dia mungkin 3 lantai di atas stasiun. Ini ada gedung-gedung di tengah ada, kau angkat gimana? Di sisi arsitek gimana di tengah kota? Kalau dia skybridge ke semua gedung, mungkin kita masih bisa ya masuk akal. Saya bukan arsitek, tapi minimal kita pernah buat rumah, punya mata. Ya tahu lah namanya indah itu kita ngerti bedanya. Ini masuk akal, tidak masuk akal. Nah itu gimana putusin? Ini bisa masalah bukan cuma bilang boleh sewa saja. Bisa nggak? Ini ada Plaza Senayan, ada Senayan City, lalu di tengah itu ada mangkrak 3 lantai. Ada stasiun, terus itu bisa 4-5 lantai itu tingginya di tengah-tengah mereka dengan fondasi yang kurus bisa. Terus mau sewa berapa? Ini bisa jadi masalah. Kalau dia berhenti nggak jadi, tiangnya aja udah pusing kita gara-gara berhenti tiangnya motornya. Kalau terpangkat sedikit itu berhenti, saya nggak tahu nih beresinnya seperti apa. Nah ini model-modelnya saya harapkan nanti bapak ibu tegas saja. Memang agak repot ini. Udah profesor semua kita paksa minta bantu, tapi kan ini ibu kota kita lah. Jadi bapak ibu saya harap kalau dari Bandung, tetap lagi Surabaya, dari Semarang, jangan berpikir terus, harus berpikir ini ibu kota. Kita nggak boleh lagi ada pelanggaran-pelanggaran. Saya tahu banyak pengusaha kurang senang. Semua berdoa kapan Pak Gubernur ini pergi. Bila perlu wakilnya juga pergi dengan cepat ini. Supaya bisa seperti sejahtera lagi gitu. Mereka bilang kita bingung maunya apa gubernur wakil gubernur. Mau duit nggak mau minta, ini maunya apa gitu. Tapi mempersulit kita terus ini. Kita udah jualan ini. Nah saya cerita untuk panjang lebar, minimal saya punya backing bumper bapak ibu gitu. Jadi waktu saya bilang tidak, alasannya jelas. Ini loh. Tapi sebenarnya juga bapak ibu, saya di DPR, di Badan Legislasi DPR ini 2 tahun Pak saya di DPR itu legislasi. Kenapa bahas undang-undang begitu lama? Bapak tahu kenapa? Datang ke puncak supaya nggak pulang, jadi supaya nggak pulang dengan honor nih. Supaya datang lebih dari bapak ibu, saya pulang kok 3 juta 4 juta loh. Ingat 2 malam. Itu yang datang itu banyak tidak datang orang-orangnya. Ya malam pertama bisa saya bahas sendiri dari partai saya belum datang. Dari tengah malam pembubaran baru dia datang. Wah ada profesor sudah saya bahas. Balik lagi huruf A. Besok sorry ya, saya pulang duitnya diambil, dia pulang dia pulang. Dia pulang dan si baru yang datang lagi. Si baru datang sudah kita bahas punya di bawah berbusa-busa. Ulang lagi bahasnya. Jadi 3 malam di situ tuh bertahan itu semua. Sampai malam terakhir resah. Nah saya juga harap nanti tim TPT arsitektur perkotaan dan bangunan ini, Bapak nggak sempat datang, jangan datang lagi nanti Bapak protes lagi. Jadi saya kira kita mesti berani kompak. Yang datang itu yang putusin ya sudah minimal mewakili. Kalau tidak kasihan juga pengusaha. Pengusaha kita memang rata-rata nakal. Kita bilang tidak terbukti sebelum putusan ini tidak boleh jualan. Wah mana bisa Pak jualan itu kan ini kan namanya
Saya tuh pengen jualan dulu. Jangan stop. Yang disalin siapa? Waku. Di Jakarta sekarang paling enak kalau pengusaha mana-mana waku. Nenek saya punya teman, nenek saya masih hidup 89 tahun. Dia punya teman 85 tahun, sama saya. Bisa keluar negeri, bisa jalan-jalan, gak budek jalan sama oke. Kakek saya juga sama. Kalau datang ke rumah saya, baru bulan lalu, dia jenguk ibu saya. Ya ada lama lah kangen dia ngomong-ngomong. Terus dia cerita, tahu nggak anakmu itu, si Ahok itu, gara-gara dia semua PDB naik katanya. Ahok yang minta naik itu katanya. Terus datang ke saya terus tanya, mau dia ngoceh semua marah katanya. Tante tinggal di mana? Di Jakarta. Saya di BSD. Tangerang Selatan naik, saya juga yang salah ini. Teman ini saya itu tinggalnya di BSD. PBB-nya naik, yang salah Ahok juga pakai begitu. Berarti Tangerang Selatan. Ibu saya juga nggak tahu di BSD mana. Di pulau baru. Nah, tapi situasi seperti itu. Jadi sekarang pengusaha katanya nggak ada perwaku sudah ada perwaku. Betul ya Pak? Nggak ada perwaku, ada perwaku. Sekarang nggak boleh jualan gara-gara aturan ini. Yang salah ya Pak Ahok. Waktu yang salah. Ya sudah. Saya juga susah ngomong. Tapi udah kebiasaan lama. Ini kebiasaan lama sekian puluh tahun. Sekarang kita mau tegakkan jadi masalah. Nah, sama juga orang melanggar, bagaimana cara melanggar? Sokok ke lapangan, yang penting jadi dulu bangunannya. Kalau terjadi kita mau bongkar, ya udah bongkar saya. Itu juga langgar, itu juga langgar, itu juga langgar. Kalau harus bongkar semua. LSM dia nggak terima. Kalau ada yang backing, datang ke saya, dia ngotot sama saya. Kalau Anda bongkar bangunan saya yang sudah jadi ini, Anda harus bongkar itu. Yang ini yang mana yang dibongkar? Masih kan kalau itu saya bakar setengah Jakarta deh. Wartawan dengar ditulis Ahok mau bakar setengah Jakarta. Waduh, udah kayak zamannya Romawi dulu dibakar setengah kota ya kaisar nih. Supaya bisa bangunnya lebih mudah. Tapi ya Jakarta kita tentu kami Pak Gubernur dan saya sangat berharap banyak kepada Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk dedikasinya yang tidak masuk ke tim. Saya harap juga tidak lepas karena ini ibu kota nih Bapak Ibu. Bukan kami punya ini ibu kota. Dan kami harap ini kita jaga bersama. Kita juga tidak mau diperalat oleh seseorang manfaatin kita. Kalau sekarang itu orang gampang, kalau mempersulit orang di lapangan jadi gampang banget ini. Kalau negonya kurang pas uangnya, jualannya siapa? Saya takut sama waktu. Waktu ini terlalu keras. Jadi itu angkanya cukup, nggak takut sama waktu. Kalau angkanya cukup, jualannya waktu. Saya sudah tahu itu, karena saya punya teman banyak. Saya terima SMS, saya jarang dulu suka, tapi SMS BBM itu masuk ke saya. Masalahnya di mana, di lapangan. Yang calo dari eselon 34, dari dinas lain calo banyak juga. Untuk ngurusin, karena orang lain tidak urus. Capek ngurusnya. Nah ini semua data kita sangat lengkap. Kita mau zero sambil atau apa. Nah kita udah tahu. Bahkan kita bisa bikin ada sekali yang penomoran udah diatur. Jadi sebelum Pak Faujibo turun, isi PPT-nya banyak sekali. Bahkan saya tahu tanda-tandanya di mana pun saya tahu. Dikumpulin di mana pun saya tahu. Lengkap saya fotonya semua. Ya sudah, saya bilang ini teman saya, ya sudah kita nggak usah ngomong. Kita mulai lagi yang baru. Dikeluarkan semuanya. Ini kacau baru di Jakarta ini. Itu masuk. Saya lihat semua, data semua. Saya lihat ini, wah ini betul-betul ya sudah. Memang dunia kita seperti itu. Nah kita harap kita bisa perbaiki bersama, tapi kita juga tidak itu menghambat pengusaha. Kita juga tidak itu menghambat pengusaha. Ya biar kita sama-sama belajar gitu Prof. Saya suka kalimat itu di mana kita tempatkan sama-sama belajar. Mereka kalau nama Tiongkok saya dikasih
bapak saya itu adalah puluhan ribu belajar. Nama timbok itu kalau terjebak itu puluhan ribu belajar supaya terus belajar. Ini memang situasi tidak gampang. Tapi posisi saya ini agak kejutip di segalanya. Saya agak galau di posisinya seperti ini. Nah, saya tidak tahu siapa yang jadi presiden, bagaimana situasi. Tapi yang pasti Bapak Ibu, saya doakan umur panjang, sehat, dan kuat untuk mengemban sebagai tugas, masih tugas atau tidak, untuk tetap bantu ibu kota supaya kita bisa dapatkan yang lebih baik. Itu dari saya untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka tim penasehat teknis dari arsitektur perkotaan dan bangunan 2010-2013 secara resmi kami lepas. Baik, hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara pada ini, dan kepada para ketua dan anggota tim penasehat teknis arsitektur perkotaan dan bangunan provinsi DKI Jakarta, kami sisakan untuk dapat ke depan untuk berfoto bersama dengan Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Cukup, Pak. Terima kasih dan saya sudah masuk dalam acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak jam berapa?